Percuma kita berbusa-busa tentang Pancasila, sementara harga diri kita sebagai bangsa dan negara tadi habis diinjak-injak. Ini yang paling penting menurut saya. Kalau persoalan ini selesai, kita Pancasilais semua percaya deh, nggak ada masalah dengan ideologi kita. Dan satu hal yang juga cukup penting dalam kerangka revitalisasi, reaktualisasi Pancasila beserta 4 pilar itu, saya kira apa yang sudah dikerjakan memang sudah, menurut saya ini hebat. Saya sudah pernah ngomong sama Bang Yudi, ini yang penting rebranding. Ini kan Pancasila itu kan produk. Bagaimana rebrandingnya, di packaging lebih bagus, supaya terutama generasi muda, anak-anak kita tertarik secara kognitif untuk tahu, oh kita ini negara besar ya. Saya juga ada bilang sama Bang Yudi 2 hari lalu, mumpung saya ingat, kita harus tahu bahwa kadang-kadang ideologi itu hanya bisa dikenalkan kepada generasi muda dengan cara-cara yang menurut kita memang praktis, simbolis sifatnya. Saya kasih contoh, waktu itu lihat film-film Hollywood Amerika. Menurut undang-undang, dan ini wajib dipatuhi, setiap film Amerika itu harus mempertontonkan berapa detik, saya lupa 5 atau 10 detik, bendera Amerika. Hanya karena apa? Pemerintahnya menganggap masyarakatnya sebegitu, tanda kutip, bodoh sampai nggak tahu benderanya sendiri. Tapi itu kenyataan untuk membangkitkan nasionalisme. Jadi kadang-kadang di sini juga mungkin cara-cara seperti Amerika udah negara maju padahal ya. Bagaimana anak-anak kita hormat bendera aja, kemarin ada guru yang ngelarang kok. Jadi kognitif memang kita perlu untuk lebih membumi dalam mengajarkan anak-anak kita tentang apa itu makna Pancasila. Jadi jangan kita bertengkar atau berdiskusi, berdebat tentang substansi Pancasila sebagai ideologi hanya untuk kalangan atas. Lebih penting lagi gimana yang di bawah ini. Itu menurut saya yang akan lebih tepat sasaran. Karena ideologi itu harus dimotokan, dibuat sebagai moto. Ini yang kita belum punya. Sekarang cenderung moto-moto itu malah diperolok-olok. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, macam-macam kan. Diolok-olok saja sama anak-anak. Memotokan ideologi yang bukan pekerjaan mudah. Itu juga yang dilakukan mestinya secara simbolis, terutama untuk anak-anak kita. Kalau di Amerika itu, contoh lagi di Amerika, anak-anak kalau ditanya tuh dari TK dia udah tahu apa itu e pluribus unum, tahu dia. Jadi nggak yang bukan rumit-rumit, bukan konstitusi, nanti diajarkan mungkin ketika kelas 6 SD. Ya kan, baru tuh dikasih setiap sekolah itu kalau kita masuk itu men are all created equal. Semua manusia diciptakan sederajat. Itu hafal, harus ditulis gede-gede. Masuk sekolah SD hanya untuk mengingatkan anak-anak, kamu tuh haknya sama dengan yang lain. Nah, itu yang kita lemah. Jadi simbolisme kita lemah dalam mereaktualisasi dan revitalisasi Pancasila yang sekarang momentumnya sedang bagus sekali. Tinggal itu pekerjaannya saya kira. Kalau kita memang di sini bisa bicara tentang substansi, teori, macam-macam lah ya. Tapi yang saya sekarang lebih concern adalah bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih paham secara kognitif bahwa Pancasila dan 4 pilar itu sangat-sangat penting untuk menjaga Indonesia supaya tetap bergengsi sebagai bangsa dan negara. Saya kira itu dulu untuk sementara. Tentu dengan senang hati kita akan membahas nanti lebih lanjut lagi dalam tanya jawab. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri sambutan kepada Budiarto Sambasi, wartawan senior Kompas yang hampir tidak pernah lewat. Saya baca setiap hari kalau beliau menulis di Kompas.
Dan menarik sekali, ternyata kita disegani oleh dunia internasional oleh karena Pak Harto dulu sering membantu Pak ya. Bahkan Yasser Arafat ke Indonesia saya pikir hanya untuk bawa rial, ternyata dia bawa dolar pulang dari Indonesia Pak ya, dibantu Pak ya. Luar biasa itu. Dan para hadirin sekalian dan para penonton televisi Lantabur, saat ini kita ditonton oleh 21 negara terupdate terakhir di TV Lantabur. Dan sangat relevan dan menarik tadi pembicaraan Pak Budiarto Sambasi soal Pancasila dalam praktik-praktik internasional. Singapura sendiri ternyata menciplak ya Pak, share value daripada Pancasila untuk dijadikan ideologi di Singapura. Bangga dong kita sebagai Indonesia. Kita beri aplaus dulu Pak sebagai bangsa Indonesia.